Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul dan pemirsa MAJ TV dan TV-ku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dipertemukan kembali di kajian sore kali ini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua ya para pendengar dan pemirsa mendapatkan syafaat beliau, pertolongan beliau atas izin Allah besok di hari yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul dan pemirsa MAJ TV dan TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kajian sore kali ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Untuk itu ya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Habib, sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman sehat Masya semua Allah. juga ya. Amin. Semuanya mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang hari ini lagi tidak enak badan atau badannya kurang fit ya, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan istiqomah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar Radio Dais dan Radio Gaul serta pemirsa dimanapun Anda berada, kajian sore kali ini yaitu kajian kitab Nashaikhud Diniyah. Insyaallah tema yang akan dikaji pada sore kali ini yaitu tentang sholat taraweh di bulan suci Ramadan. Ini tema yang mungkin tidak asing di telinga kita ya. Tapi apakah sholat taraweh itu mungkin ada sebagian orang yang kalau tidak sholat taraweh itu rasanya gelo, kalau tidak sholat taraweh itu rasanya berdosa lah. Apakah itu nanti juga bagian dari kajian yang akan disampaikan oleh guru kita nanti. Dan bagi pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya ya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000 atau bisa melalui via teleponnya Radio Dais di 0246 746 352. Oke, langsung saja kita simak kajian sore kali ini bersama dengan guru kita, narasumber kita beliau Habib Diyauddin Al-Mutahhar. Waktu kami persilakan, monggo Habib. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita kembali untuk melanjutkan kajian dari kitab Nashaikhud Diniyah karangan Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah taala. Ini masih tentang membahas Ramadan ya, Ramadan pada umumnya. Di mana di sebelumnya dia sudah menjelaskan bahwa dianjurkan bagi seorang yang sedang berpuasa atau saat berpuasa untuk menjauhi berbagai macam ya dosa atau maksiat ya, yang bisa dikerjakan oleh anggota tubuhnya. Kemudian juga dianjurkan untuk mengurangi ya makanan yang berlebih. Ya, kalau bisa kata beliau ya cukup satu jenis saja. Kalau memang ada yang mewah cukup satu jenis. Kemudian beliau juga menjelaskan kemarin tentang satu sunnah yang amat sangat dianjurkan yaitu tafthirus shaimin ya, memberikan berbuka bagi orang yang sedang berpuasa. Sekarang beliau akan masuk ke pembahasan ya soal bagaimana mengisi malam-malam di bulan Ramadan. Jadi beliau mengawalinya dengan sebuah pembahasan yang kita semua sudah tahu ya dan hampir setiap orang pasti menjalankannya yaitu tentang sholat tarawih. Di sini beliau rahimahullah menyebutkan wa sholatut tarawihi fi kulli lailatin min Ramadan sunnatun ma'thurah. Ya sholat tarawih di setiap malam selama bulan Ramadan itu adalah sunnah ya, hukumnya sunnah ma'thurah yang telah sampai kepada kita. Ini menegaskan bahwa sekali lagi bahwa hukum sholat tarawih bukan wajib. Ya karena kadang-kadang ada orang berpatokan bahwa nek wong ora salat tarawih posone rak sah. Ya, itu kesalahan yang fatal itu. Ya, betul, karena betul. Antara puasa Ramadan dengan salat tarawih dua hal yang berbeda ya. Yang puasanya wajib ya, salat tarawihnya hukumnya sunnah. Tapi memang bukan berarti kemudian terus salat tarawih kita remehkan karena apa? Karena sunnah enggak, karena kita tahu bahwa Nabi SAW berjanji ya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang menghidupkan Ramadan dengan
qiyam ya dengan ibadah sholat, maka dengan catatan iman ya, dengan dasar keimanan dan juga ihtisaban, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan memberikan pengampunan bagi dia terhadap dosa-dosa yang sudah lampau. Sehingga jangan diremehkan juga ya. Jadi jangan terus mentang-mentang wah sunah wae yo ya, sehingga kita meremehkan apa namanya sholat tarawih tadi. Ya. Kemudian nanti dalam fikih ya ada perdebatan soal 20 atau berapa itu nanti di pembahasan di fikih. Iya. Kita tidak akan masuk ke pembahasan itu. Oke. Kemudian beliau melanjutkan wa'adatus salaf ya rahmatullah alaihim ya, di antara adatnya ulama-ulama terdahulu bagaimana tauzi'ul Qur'ani min awalihi ila akhirihi 'alaiha, yaitu membagi ya juzuk ya, membagikan setiap malam Ramadan dalam sholat tarawih itu dibagi membaca Al-Qur'annya. Jadi bahasanya setelah selesai baca Fatihah itu mereka membaca Al-Qur'an. Jadi dulu ada pembagian ayat Qur'an itu dihitung dari awal Ramadan sampai nanti khatamannya ada yang di tanggal 27, 25 itu nanti pokoknya setiap sholat sekian, setiap rakaat sekian makro ya, sekian makro atau sekian hizib dan lain sebagainya. Lah dulu para ulama itu juga begitu. Ya, jadi setiap malam Ramadan itu ya membagi Al-Qur'an ya sesuai dengan malam-malamnya. Ya kalau sekarang di Indonesia mungkin sudah agak jarang ya. Cuma ada satu pondok itu di mana? Di daerah Magetan itu masih mengamalkan ini. Ya, jadi ada mereka setiap Ramadan itu pasti ada membagi bacaan Al-Qur'annya di sholat tarawih tadi. Kemudian beliau mengatakan yaqra'una minhu fiha ya, setiap kulalalatin matayasar. Jadi para ulama dulu ya setiap sholat tarawih ya mereka membaca Al-Qur'an yang mereka mampu sesuai dengan jatah yang sudah dibagi tadi. Wa yaj'aluna khatma fi ba'dil layali min akhir syahr. Kemudian mereka memberikan khatamannya ya, menjadikan khatamannya itu di akhir-akhir Ramadan. Maka dulu kayak di Semarang juga masih ada ini, setiap malam sekian khataman di sini, malam sekian khataman di sini. Itu dulu berasal dari khataman dalam sholat tarawih. Ya walaupun sekarang agak berubah khatamannya, khataman darusnya. Ya. Jadi kalau dulu khataman sholat tarawih, kalau sekarang di darusnya tidak ada masalah, sama-sama baik semua. Ya ala kulli hal. Kemudian beliau melanjutkan faman amkanahu ayyaqtadiya bihim fi dzalik falyushammir wa la yuqassir. Ya kalau ada orang yang mampu untuk meniru persis seperti mereka ya, jadi sholat tarawihnya dengan membaca Al-Qur'an sampai komplit ya, sampai nanti di malam keberapa khatam, maka silahkan kata beliau falyushammir, hendaknya dia menyingsingkan bajunya, bersemangat, wala yuqassir, jangan sampai malas-malesan dan lain sebagainya. Fa innal khaira ghanimatun. Karena kebaikan itu ghanimah ya, ibarat harta rampasan perang. Terus kan timbul pertanyaan, kalau kita tidak mampu gimana? Ya kita balik kayak yang sekarang kita biasakan itu tadi. Rata-rata orang sekarang kan kalau tarawih ya jarang lah yang sampai khatam dari awal sampai akhir Quran selama Ramadan. Tapi karena mereka tidak mampu begitu, terus diganti dengan cara setiap selesai sholat ya ada darusnya. Yang kemudian dari darus ini pokoknya setiap malam satu juz, nanti khatamannya tanggal malam 29 kayak, atau malam 28 atau malam 27. Itu juga bagus. Ya, jadi bukan berarti kemudian kalau pokoknya sholat tarawihku khatam Quran ki rada ora afdol. Ya enggak begitu juga, karena setiap orang berbeda-beda. Jadi kalau enggak bisa di sholat ya paling enggak setelah sholatnya darusnya dihatamke dan lain sebagainya. Karena di fikih itu ada kaidah gini. Ma la yudraku kulluh la yudraku julluh. Ya. Jadi yang tidak bisa digapai semuanya ya maka jangan ditinggalkan semuanya. Yang bisa yang kemudian kita raih ya. Dalam konteks ini para ulama dulu ya khataman Qur'annya di dalam sholat tarawih. Sementara mungkin kita sekarang tidak bisa, maka khatamannya jangan sampai ditinggalkan. Ya, di luar sholat tarawih pun tidak ada masalah. Ya. Kemudian beliau mengutip sebuah ayat, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Ya Allah, apa yang kalian serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan, maka nanti pahalanya akan kalian dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yattafiq lahul iqtida'u bihim. Ya, kemudian kalau ada yang belum mampu seperti mereka fi dzalik, dalam hal semacam itu ya, dalam hal khatamannya dan lain sebagainya, falyahdhar minat takhfifil mufrid ya. Maka hendaknya menghindari ya dari meringankan sholat al-mufrid yang berlebihan. Ya.
Ini kemudian jangan kemudian dipahami bahwa loh, bukankah kita dianjurkan kalau jadi imam itu ya agak meringankan sholat. Betul, memang dalam saat seorang menjadi imam dianjurkan untuk meringankan sholat, ya, sebagaimana perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian yang dilarang oleh beliau adalah al-mufrid, yang meringankannya berlebih-lebihan. Ya, yang meringankan berlebih-lebihan. Ya, bagaimana peringanannya? Apa? Meringankan sholat yang berlebih-lebihan, kata beliau, alladzi ya'taduhu katsirun minal jahalati fi sholatihim tarawih, yang dibiasakan oleh orang-orang yang kurang paham agama dalam sholat mereka untuk sholat tarawih. Seperti apa? Hatta rubbama yaqa'una bisababihi fil ikhlali bi syai'in minal wajibat. Yang sampai mereka ya karena saking meringankan, ngentengkan sholat tarawih, itu sampai mereka jatuh ke al-ikhlal. Ya, al-ikhlal itu apa? Ngosongke, tidak memenuhi syarat dari kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan saat sholat. Mislu, seperti contohnya adalah tarkiyut tuma'ninati fir ruku' was sujud. Di antaranya adalah yang paling urgent adalah meninggalkan tumakninah saat rukuk maupun saat sujud. Jadi ya kita dulu pernah ada pembahasan soal sholat yang ekspres, ya, sholat tarawih itu. Ya, kalau dilihat ya kayaknya tumakninahnya masuk atau enggak misalnya gitu. Jangan sampai seperti itu. Kita harus yakin bahwa saat kita sholat tumakninah harus diperhatikan. Karena tumakninah itu baik di sholat wajib maupun di sholat sunnah itu sama-sama hukumnya wajib, rukun dari sebuah sholat. Ya, kalau ditinggalkan, ya, maka kemudian sholat tadi dianggap tidak sah. Yeah. Terutama saat rukuk dan saat sujud. Ya, karena itu yang paling penting. Karena disebutkan bahwa rukuk dan sujud ini adalah salah satu bentuk pengagungan yang paling umum di dunia ini. Ya, maka kemudian rukuk dan sujud kita diwajibkan untuk ada tumakninah, ada tumakninah ini, ketenangan sejenak, ya, ketenangan sejenak. Dan sebenarnya tidak panjang-panjang kan, karena kadarnya cuman kalau kita ngucap subhanallah, jadi mungkin cuma 1 detik, 2 detik, ya, tidak panjang. Setengah detik mungkin ya. Maka jangan sampai kata jangan sampai meringankan, mengentengkan sholat, ya, walaupun itu sholat tarawih itu sampai rukuk dan sujudnya tidak ada tumakninah. Itu yang kemudian dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang an-naqratin, ya, karena naqratid. Ya. Nabi itu melarang seseorang untuk, ya, nakar itu apa? Mematuk seperti ayam mematuk. Ya. Jadi jangan sampai sholat kita, rukuk kita, sujud kita itu sama kayak matuknya ayam kalau lagi makan. Ini ekspres, ya. Tidak boleh, ya, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantaranya apa? Watarki qiraatul Fatihati 'alal wajhil ladzi la budda minhu bisababil ajalah. Kemudian diantara hal yang berlebihan tadi, yang ngentengkan sampai berlebihan itu adalah ketika seseorang ya mempercepat bacaan Fatihah sampai kemudian Fatihahnya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ya, dari mulai misalnya Bismillahirrahmanirrahimnya tidak ada tasdidnya, atau misalnya nunnya tidak dibaca dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Ya, kalau meringankan tidak ada masalah, ya, karena memang ada anjuran ketika berjamaah, ya, lihat-lihat makmumnya mungkin ada yang punya hajat dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Tapi yang dilarang di sini adalah yang al-mufrid, yang berlebihan, yang sampai wajib-wajibnya atau rukun-rukunnya kemudian tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian fayasyiru ahaduhum indallahi ta'ala. Kemudian karena efek semacam itu, karena ada kewajiban ditinggalkan seperti tumakninah atau bacaan Fatihah yang tidak sesuai dengan seharusnya, maka dia di sisi Allah, ya, dianggap la huwa shalla, ya, dia enggak dianggap salat fafaza bithawab sehingga bisa mendapatkan pahala, wala huwa taraka fa'tarafa bitaqsir wa salama min ajab. Atau dia juga tidak meninggalkan salat yang kemudian dengan dia tidak salat itu dia tidak merasa bangga. Ya. Karena kalau kita misalnya tanya wes sholat tarawih dulu, oh wes toh ya, karena ada rasa kebanggaan. Tapi kalau kemudian ternyata syarat rukunnya tidak terpenuhi karena tumakninahnya tidak sesuai, Fatihahnya tidak benar, ya, dia dianggap tidak sholat sebenarnya karena tidak dapat sholatnya batal, tidak sesuai dengan syarat rukunnya. Tapi dia tetap merasa saya sudah sholat, ya, saya sudah sholat, ya. Maka kata Imam Madad, ya, itu bahaya karena dia merasa bahwa dia sholat padahal hakikatnya dia tidak mendapatkan pahala sholat sama sekali. Ya, waliyadzubillah. Wa hadhihi wa ma ashbahuha min a'zami makaidi syaitan li ahli iman. Nah, hal semacam ini dan yang sejenis ini itu adalah di antara tipu daya setan yang paling besar. Ya, jadi ketika orang
merasa dia sudah melakukan hal yang baik, padahal sebenarnya hakikatnya itu tidak dianggap baik. Ya, ini yang menjadi PR kita bersama. Ya, jangan sampai kemudian kita melakukan ibadah dibumbui dengan tipu daya setan tadi. Karena kalau kita melakukan ibadah apapun bentuk ibadahnya, kok kemudian kita tertipu dengan bisikannya setan, itu jangan-jangan hakikat ibadah kita tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita masih merasa untuk pernah melakukan hal semacam itu. Ya. Maka kemudian kayak kemarin kita pas bahas soal zakat, kita dilarang untuk alman. Man itu ngungkit-ngungkit ya. Karena wala tubtilu a'malakum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan amal kalian dengan ngungkit-ngungkit. Iya. Karena bisa jadi setelah Anda bersedekah terus mbok ungkit-ungkit meneh, ya malah pahalamu batal, pahalamu habis, hilang. Ya. Sama kayak gini, sholat pun juga begitu. Kita jangan sampai kita sholat tarawih, ekspres, ya. Kita dianggap tidak di hakikatnya kita tidak dapat pahala, tapi malah kita bangga sama orang, aku sholat tarawih kok. Sholat tarawihku malah bukan cuma 20, 40 rakaat malah bahaya. Waliyadzubillahi ta'ala. Yubtilu 'alal 'amili minhu 'amalahu ma'a fi'lihi lil 'amal. Yang mana ya tipu daya setan ini saking besarnya, saking luar biasanya, orang tadi dianggap melakukan sebuah tindakan tapi ternyata tindakannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang kita harus hadapi. Fahdharu min dzalik, maka hati-hati dari hal semacam itu, wa tanabbahu lahu ma'asyiral ikhwan. Yang kemudian sadarilah hal semacam itu wahai segenap saudara-saudaraku. Wa idza shallaitum at-tarawiha wa ghairaha minas sholawat. Ya, kalau kalian mau sholat tarawih ataupun sholat selain tarawih, fa'atimmul qiyama wal qiraah, maka kemudian sempurnakanlah saat berdiri baca suratnya, kemudian bacaannya bagaimana. Kalau memang tidak mau baca surat yang panjang, ya silakan baca yang pendek. Ya, misalnya begitu. Warruku'a was sujud, kemudian juga sempurnakan rukuknya dan sujudnya. Ya. Minimal jangan sampai tumakninahnya kelewat. Ya, lebih afdal lagi kalau sampai baca doa-doa yang ma'tsur dari subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi dan seterusnya. Wal khusyu'a wal hudur, kemudian juga seyogyanya sempurnakan al khusyu'. Ya, khusyu' itu disebutkan oleh para ulama ya sukunul a'dha, ya, ketenangan semua anggota tubuh. Wal hudur, dan juga kehadiran hati, artinya memahami apa yang dia baca, apa yang dia gerakan, apa yang dia lakukan dalam gerakan sholat tadi. Oh, saat saya berdiri ini ibaratnya saya lagi menghadap ya raja, maharaja, ya, di antara bentuk penghormatannya adalah dengan berdiri misalnya. Kemudian saat kita rukuk, kita juga merenungi bahwa rukuk adalah salah satu bentuk penghormatan kepada raja yang paling kita hormati dan seterusnya. Wasairul arkani wal adab, kemudian juga ya selain hal semacam itu, yang rukuknya juga diperhatikan saat tasyahud, saat kemudian duduk di antara dua sujud, ya, kemudian saat membaca membaca tahiyatnya dan sebagainya, diperhatikan, direnungi, berusaha untuk dimaksimalkan, dipahami semaksimal mungkin. Wala taj'alu lisyaitani 'alaikum sultana, jangan sampai kalian memberikan celah buat setan, ya, untuk memberikan bisikan-bisikannya kepada kita. Fa innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Karena setan itu tidak akan memiliki celah untuk menggoda bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian dalam fikih itu kita dianjurkan, ya bahkan sampai dianjurkan untuk menyelesaikan apapun yang terkait dengan urusan sebelum kita masuk sholat. Ya, bahkan dalam sebuah hadis disebutkan idza hadaral asya wa uqimatus shalah fabda'u bil asya. Kalau makan malam itu sudah siap, terus ada qomat yang dikumandangkan, kata Nabi, kan kita milih nih antara mau sholat dulu atau mau makan dulu. Kata Nabi itu ya mulailah dengan makan malam dulu. Ya, ini kemudian disebut oleh para ulama ya supaya kita nanti sholat ya tidak kepikiran dengan hal yang di luar sholat. Yang kemudian dikiaskan oleh para ulama dengan hal lain. Jadi kalau kemudian ada orang misalnya punya tanggungan di luar yang tidak terkait dengan sholat, selesaikan dulu. Ya, jangan sampai nanti pas sholat kelingan, waduh aku mau durung ini, wah aku mau belum begini, belum begitu. Ya, untuk apa? Untuk meminimalisir ya bisikan-bisikan setan yang bisa masuk ke dalam diri kita. Kemudian innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun fala takunu minhum, ya. Setan itu hanya punya kekuatan ketika untuk menipu orang-orang yang ya mendukung mereka. Ya, yang mendukung mereka dan juga yang musyrik, ya.
artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan setan tadi. Fala takunu minhum, jangan sampai kita menjadi seperti mereka. Nah, ini sebuah hal yang memang harus perlu kita, jangankan sholat tarawih, kadang-kadang kita sholat wajib lain aja masih ekspres kadang-kadang. Tapi sekali lagi sebisa mungkin kata Imam Haddad, ya jangan sampai ya rukuknya kita, rukun-rukun kita yang lain lah dalam sholat tadi kemudian tidak sempurna. Itu yang minimalnya banget ya. Lebih afdol lagi kalau sampai bisa khusyuk, sampai bisa hudur dan lain sebagainya. Kemudian beliau melanjutkan wastakthiru min a'malil birri wa af'alil khairi mastata'tum fi syahr Ramadan. Perbanyaklah ya perbuatan-perbuatan baik ya, ibadah-ibadah selama kalian mampu di bulan Ramadan. Li fadli awqatihi wa husul mudha'afati fihi. Kenapa? Karena keutamaan waktunya. Ini pernah dibahas oleh para ulama bahwa pelipat gandaan pahala itu, atau ya bukan pelipat gandaan ya, kayak semacam kesempurnaan sebuah amal itu kadang-kadang itu ya dipengaruhi dengan syaraful makan, ya kemuliaan tempatnya. Maka kemudian kita dianjurkan kalau mau berdoa, kalau mau cari tempat-tempat yang mulia, ya di multazam, di Ka'bah, ketika di depan Ka'bah ya, atau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kenapa? Karena kemuliaan tempat ini bisa sedikit banyak mempengaruhi ya kualitas yang kita lakukan dalam ibadah tadi. Juga kadang-kadang sebuah amal itu, sebuah tindakan itu bisa punya kualitas yang lebih baik ketika ada syarafuz zaman, kemuliaan waktu. Lah Ramadan ini salah satu waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga para ulama kemudian menganjurkan ya kalau bisa ya Ramadan ini sebanyak mungkin ibadah yang bisa lakukan. Jadi disebutkan ada satu ulama itu kalau ngajari anak-anaknya, setiap mau masuk Ramadan itu dikumpulkan oleh beliau. Terus masing-masing tanyai, "Wahai fulan, ini nanti besok ini mau masuk Ramadan ini. Ya, apa ibadah yang mau engkau tambah di bulan Ramadan ini?" Nanti ada anaknya yang jawab, "Ya, Bah, saya mau nambah misalnya baca Qur'annya. Saya mau pokoknya selama Ramadan ini baca khatam Quran sampai 5 kali misalnya." Oh ya, terus pindah lagi ke saudaranya, "Kamu mau nambah apa?" "Oh, saya mau nambah ini." Ya. Kemudian setelah dicek sama orang tuanya, dicek setiap hari. Jadi apa yang mereka omongkan di awal Ramadan, sebelum Ramadan itu dicek. Gimana nak? Sudah khatam berapa kali? Sudah sampai mana bacanya, atau sudah baca berapa kali? Ya. Itu salah satu pendidikan zaman dulu ya, di mana bahkan ulamanya pun ya sampai ngecek satu persatu tambahan ibadah yang dilakukan oleh si anaknya. Tapi sekali lagi mastata'tum ya, sekali lagi jangan kemudian dipaksa sampai ya, kalau bahasanya sampai tubuh itu sampai betul-betul lemes dan sebagainya. Tidak juga ya, sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Karena di bulan itu adalah ya bulan yang mulia, yang juga ada pelipat gandaan pahala di dalam situ. Wa kasrati sawab wa taysir amali bil khairat. Kemudian di dalam Ramadan itu juga ada banyaknya pahala dan juga dipermudahnya tindakan apapun dalam kebaikan. Kemudian beliau melanjutkan fa amal mudha'afah, adapun pelipat gandaan pahala falima warada ya, yaitu disebabkan oleh ya sebuah riwayat hadis annan nafilata fi Ramadan ya'tilu thawabuha thawabal fardhah. Sebuah ibadah sunnah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti pahala sebuah fardu ya, sebuah kewajiban. Wal faridatu fihi bi 70 fariidatan fi ghairihi. Kemudian satu fardu dilipat gandakan sampai 70 kali ya. Faman yasmahu ya, kemudian kata beliau, siapa yang mau melewatkan bifawati hadzal ribhi, melewatkan keuntungan yang sebesar ini, wa yaksalu an ightinami hadhihi tijarati allati la tabur, yang kemudian malas untuk memanfaatkan ya perdagangan ini kan ibaratnya, kalau ibadah itu ibaratnya kayak dagang sama Allah taala. Kalau sudah dikasih kemungkinan keuntungan yang sebesar ini, siapa yang mau melewatkannya, siapa yang mau meninggalkan berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan wa amma taysirul amal bil khairi, adapun mudahnya beramal di saat bulan Ramadan ya, fali anna nafsal amaratu bisu masjunatun bil ju'i wal atash, karena nafsu ini ya saat bulan Ramadan itu masjunah, terkungkung ya dengan dengan rasa lapar dan rasa haus ya. Karena sekali lagi kalau kita lapar, kita haus, hampir bisa dipastikan kita mau ngapa-ngapain itu malas. Ya kita mau ngapa-ngapain itu malas. Kalaupun mau mengerjakan sesuatu ya tentu yang enteng-enteng.
wasyayatinal mutsabbitin 'anil khairi al-mu'awwiqin anhu musaffadun. Kemudian setan-setan yang ya memperlemah orang dari perbuatan kebaikan itu semuanya dipenjara, dikerangkeng. La yastati'una al-fasad, tidak bisa untuk merusak ibadahnya orang-orang yang saat bulan Ramadan. Wa la yatamakkanuna minhu, dan juga tidak bisa untuk ya mengekspresikan atau mengaplikasikan tipu daya mereka. Falam yabqa ba'da dzalika 'anil khairati mani. Setelah hal semacam ini maka tidak ada yang bisa mencegah kebaikan. Ini sekali lagi kembali lagi ke khilaf para ulama, apakah setan yang dikungkung tadi itu adalah hakikat atau majas. Ya. Karena sebagian ulama nyebut ya sesuai dengan lafadznya. Ya, lafadznya wasufidati syayatin, ya, atau dalam riwayat lain wasufidat maradatul jin. Ya, setan-setan itu kemudian dibelenggu. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa enggak, itu majas. Majas bahwa dengan rasa lapar ini kemudian setan tidak memiliki celah untuk bisa menggoda seseorang saat berpuasa. Ya, kemudian disebutkan oleh Imam di Sahih Muslim itu Sahih Muslim disebutkan bahwa satu ulama, saya lupa namanya, menyebutkan bahwa sampai sekarang pun saya merasakan itu, kata beliau, bahwa saat bulan Ramadan hampir tidak banyak atau hampir maksiat tadi tidak sebanyak seperti bulan-bulan lain. Ya. Jadi mau itu makna hakikat, ya memang betul-betul setan dibelenggu, ataupun makna majas, ya artinya setan tadi tidak punya kekuasaan untuk mentipu daya karena orang-orang lagi lapar dan haus. Dua-duanya tetap kita rasakan bahwa saat Ramadan maksiat apapun berkurang secara drastis. Ya, berkurang secara drastis. Jadi itu yang perlu kita syukuri, ya itu salah satu yang perlu kita syukuri. Maka jangan sampai sebuah momen yang lagi enak-enaknya ini, gangguan maksiat tidak banyak, jangan sampai kebaikan kita kemudian berkurang atau ajek. Ya. Karena gangguannya tidak ada nih, setannya tidak ada, ya, atau mungkin ada tapi tidak mampu untuk menipu kita. Kemudian maksiat yang di sekitar yang bisa menggoda kita juga berkurang. Ya jangan sampai ibadah kita stagnan di satu tempat. Ya. Wala min dunya hajiz illa man ghalaba 'ala syaqa. Ya, tidak ada yang bisa mencegah kebaikan kecuali orang-orang yang a'udzu min dzalik, ya, orang yang sudah tercatat di sisi Allah sebagai orang yang celaka. Ya, waliyadzubillah. Wastaula 'alaihi al-khidlan, yang kemudian sudah dikuasai oleh keburukan. Waliyadzubillah. Fayakunu Ramadan wa ghairuhu indahu sawa'an fil ghaflati 'anillah. Ya, kalau orang sudah seperti itu, Ramadan maupun bulan Ramadan sama aja. Ya. Di bulan Ramadan tidak sholat, Ramadan pun dia juga tidak sholat. Waliyadzubillah. Di luar bulan Ramadan dia puasa, dia tidak puasa, di Ramadan pun dia juga tidak puasa. Ya, jangan sampai seperti itu. Barubbama yakunu fi Ramadan a'dhamu i'radan 'an rabbi wa aktsaru ghaflah. Bahkan bisa jadi orang semacam itu justru saat bulan Ramadan lebih lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah taala. Ini perlu perlu direnungkan, perlu dihati-hati, jangan sampai di bulan Ramadan tidak ada ibadah tambahan dari kita, atau justru di bulan Ramadan kita lebih parah, ya, lebih menurun daripada hari-hari biasa. Kemudian wa kama yanbaghi lil mu'min ayyastakthira min al-a'malis shalihah. Bagaimana dianjurkan bagi seorang mukmin untuk memperbanyak amal-amal baik fi hadza syahr, di bulan ini, bulan Ramadan, wa yusari'u fiha dan juga berlomba-lomba untuk melakukan ibadah tadi. Kadzalika yanbaghi lahu ayyubaligha fit taharruzi 'anil mukhalafat. Maka seyogyanya bagi dia juga untuk menjaga-jaga diri dari perbuatan maksiat. Jangan kemudian ibadahnya ditambahi, maksiatnya padha wae, kayak STMJ. Salat terus maksiat jalan. Ya, jangan sampai seperti itu. Dalam Ramadan ibadah ditambahi, maka maksiat pun juga semaksimal mungkin dikurangi. Wa yakunu fi nihayatil bu'di anha. Sebenarnya seorang mukmin tadi ya berada di ujung terjauh dari maksiat apapun di bulan Ramadan. Fa innal ma'asiya fil awqatil fadilah. Karena maksiat di waktu-waktu yang mulia, yakunu ismuha 'aziman wa bismuha katsira. Pahalanya, dosanya menjadi lebih besar daripada di luar waktu yang mulia tadi. Ini yang sekali lagi perlu diingat, bahwa tadi yang saya sebut bahwa keutamaan tempat ataupun keutamaan waktu, yang di situ ada pelipat gandaan pahala atau ada pemaksimalan, ya kalau saya bilang, dimaksimalkannya sebuah ibadah, maka diingat bahwa sebaliknya pun berlaku. Ketika di tempat mulia dan juga di waktu yang mulia kok orang tadi malah maksiat, maka sama aja, dosanya pun juga double, dosanya pun juga dilipat gandakan. Ya, itu yang kemudian
beberapa ulama itu sampai saya ingat di salah satu kitab itu sebutkan ya orang itu kalau mau tinggal di antara Haramain Mekah atau Madinah, maka dia harus begini. Tidak boleh sama sekali begini karena menjaga ya, karena dia di Haramain itu dua kota mulia itu semua pahala dilipat gandakan, sebaliknya semua maksiat pun juga dilipat gandakan. Iya. Ya alhamdulillah. Sama seperti Ramadan itu waktu mulia ya, di mana ada pelipat gandaan, maka sebaliknya ketika ada maksiat pun juga dilipat gandakan. Nadhira kasrati thawabi 'ala al-a'mali shalihati al-waqi'ati fil awqatil fadilah. Ya, hal semacam ini ya adalah pemahaman yang bisa dipahami ketika sebuah waktu ya disebutkan sebagai waktu mulia yang amal di waktu tadi dilipat gandakan. Maka sebaliknya ketika maksiat di waktu tersebut juga maksiat tadi juga dilipat gandakan. Waliyadzubillah ta'ala. Ini yang kemudian perlu dihati-hati, jangan sampai Ramadan itu ya sekali lagi ini mastata'tum, semampu kita. Ya, semampu kita nambah ibadah dan juga semaksimal kita untuk menjauhi maksiat bentuknya apapun, sekecil apapun, karena sekecil-kecilnya maksiat di bulan Ramadan itu dosanya berlipat-lipat dibandingkan bulan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang sedikit bisa kita bahas di sore hari ini yang insyaallah bermanfaat ini. Amin. Oke. Terima kasih Habib, penjelasannya sangat luar biasa di kajian sore kali ini. Yang kitab Nashihud Diniyah, tema yang tidak asing di telinga kita ya para pendengar dan pemirsa, yaitu sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Oke, kaum muslimin, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, sekali lagi yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000 atau langsung saja telepon di 024 6746 352. Oke Habib, kita bincang-bincang atau dialog ini sedikit berkaitan dengan tadi sholat tarawih yang ada di bulan suci Ramadan, sambil menunggu dari para pertanyaan para pendengar dan pemirsa ini. Mungkin ini ada ya, karena manusia itu memiliki iman kadang naik kadang turun ya. Nggak mungkin manusia memiliki iman itu naik terus, dan juga dan juga tidak mungkin manusia itu memiliki iman yang turun terus. Kadang kan bukan kita lah, kadang ada orang itu malah memiliki atau menginginkan memilih sholat tarawih itu yang lebih ekspres atau lebih kilat dibandingkan dengan masjid lain biasanya ya. Iya. Kadang-kadang milih ya, betul. Masjid kono cepat, sehingga rada suwi. Iya, tapi kita tidak menafikan untuk membedakan antara yang jumlahnya sedikit atau yang banyak, tidak seperti itu. Kadang kadang gini. Terus timbul pertanyaan adalah lebih afdol manakah sholat yang bacaan ayat Al-Qur'annya itu lebih panjang ataukah membaca surat yang lebih sedang-sedang saja? Itu melihat kondisi di lingkungan. Nah, itu gimana, Beb? Ya, prinsipnya yang jenengan sebutkan sesuai dengan kondisi. Jadi kalau memang di kondisinya misalnya besok orang ini harus cepat istirahat di malam hari supaya besok bisa kerja dan lain sebagainya, maka tetap afdolnya ya disesuaikan. Ya, jangan kemudian orang besok karena harus kerja, harus memenuhi nafkah terus dipanjang-panjangkan sampai saat taman Quran dalam satu malam misalnya. Itu juga salah juga. Sebagaimana dikisahkan, saya pernah cerita kalau salah. Jadi dulu ada satu sahabat namanya Sayyidina Mu'adz bin Jabal kalau salah. Sayyidina Mu'adz itu dapat tugas dari Nabi untuk jadi imam di sebuah masjid yang berada di luar kota Madinah saat itu. Kemudian setelah berapa lama ya warga masjid ini lapor ke Nabi, ya Rasulullah, Mu'adz ini kalau sholat bacanya Al-Baqarah, An-Nisa panjang-panjang lah, panjang-panjang. Terus dipanggil lah sahabat Mu'adz ini, kemudian Nabi ya memarahi dengan afattanun anta ya Mu'adz, kamu mau jadi tukang fitnah wahai Mu'adz, ya mau menimbulkan fitnah. Ya idza amma ahadukum qauman, ya kalau di antara kalian ada yang mengimami sekelompok orang, ya falyukhaffif, maka hendaknya diringankan, ya, meringankan. Kenapa? Fa inna min waraihim
dzal hajah apa segala macam. Karena di belakang mereka yang jadi makmum itu kadang-kadang ada yang punya hajat, kadang-kadang ada yang mungkin punya janjian atau besok saya harus begini, saya harus istirahat dan lain sebagainya. Sehingga dari situ kemudian disimpulkan berarti kalau siapapun orang yang mau jadi imam maka harus memperhatikan kondisi makmumnya juga. Makmumnya betul. Ya. Jadi jangan sekali lagi imamnya egois. Ya, wah lagi afdhalis bagaimana di nasib dunia sebutkan apa pokoknya minimal sehari 1 juz. Padahal ya kalau baca 1 juz selesainya mungkin jam 11 atau jam 12 malah akhirnya istirahatnya kurang dan lain sebagainya. Sesuai dengan kondisi. Tapi sekali lagi jangan sampai ringannya tadi ya al-ikhlal ya tidak sampai bolong dari rukun ataupun syarat yang berlaku. Iya. Allah. Oke, Habib, ini sudah ada yang menelpon untuk kita sapa dulu ya, Habib ya. Monggo. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ya ini? Dari Bu Nur Halimah di PT ya. Ibu Siti Nur Halimah di PT. Gimana Bu? Sehat Bu ya? Halo. Mbak Masih Bu, masih. Loh, mati. Oke. Hanya menyebutkan perkenalan saja BP-nya. Ini nyambung lagi. Oke Bu, kita angkat lagi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ya masa HP saya itu kok mati-mati? Oh ya tidak tahu Bu. Itu Bu Siti harus beli HP baru itu Bu. Gimana Bu? Mau bertanya apa Bu? Ya, saya mau bertanya, Mas. Saya ya puasa, ya sholat, ya ngaji Quran. Tapi saya tuh kalau sholat itu capek, itu gimana ya, Mas? Kalau sholat capek? Enggak ya puasa. Saya, sholat saya, bacaan Quran saya tuh diterima enggak ya? Sah enggak ya? Mohon penjelasan ya. Terima kasih ya Mas. Ya, sama-sama. Terima kasih Bib. Ya, monggo sama Bu. Terima kasih Bu Siti Nur Halimah. Ya, konteks. Oke, langsung saja Bib. Capek ya, dalam sholat ya. Prinsipnya dalam sholat tidak ada ketentuan bahwa kalau capek kemudian tidak sah dan sebagainya. Karena sholat itu selama rukun dan syaratnya terpenuhi, tidak melakukan hal yang membatalkan sholat, tetap dianggap sah. Ya, walaupun misalnya setelah itu capek dan sebagainya. Memang kalau memang kemudian setelah sholatnya capek menghasilkan capek ya dan sebagainya, ya mungkin yang perlu diatur adalah misalnya saat sholat dia bacanya kok kepanjangan segala macam, ya dipilih aja yang mungkin lebih pendek, lebih ringan. Yang penting selama rukun syaratnya terpenuhi, ya tetap sholatnya dianggap sah. Tetap sholatnya dianggap sah. Nah, soal apakah diterima oleh Allah SWT, ya itu nanti bukan urusan kita ya, wallahu alam. Tapi yang jelas prinsipnya ya keabsahan tadi merupakan salah satu pertanda yang kita yakin bahwa Allah Ta'ala pasti akan menerima sholat kita. Jadi jangan kemudian wah ini wis sholatku kesel ora diterima, nanggung rasa sholat enggak juga ya. Jadi prinsipnya sekali lagi keabsahan sholat adalah salah satu pertanda bahwa Allah Ta'ala menerima sholat kita. Sehingga kalau tidak sah, ya berarti tidak diterima. Kalau sah, insya Allah kita yakin pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tidak ada masalah Bu, mau misalnya setelah itu capek dan lain sebagainya, selama jenengan memenuhi rukun dan syaratnya sholat, insya Allah tetap sholat dengan sah dan terima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ya Bu Siti Nur Halimah. Itu tadi, jadi secapek apapun kalau sholat harus kita laksanakan, jangan sampai ditinggal. Tapi dengan niat yang jelas ya Bu ya. Jangan saya udah capek mau disuruh sholat lagi oleh Allah, waduh itu enggak boleh. Yang jelas secapek apapun, selemah apapun, kita harus tetap melaksanakan sholat sebagai kewajiban kita. Oke Beb, sambil nunggu lagi nih dari beberapa pertanyaan para pendengar dan pemirsa ini, ada lagi nih Beb, pertanyaan dari saya ini. Ini karena menarik ini sebenarnya. Ini padahal kita hanya fokus pada sholat tarawih. Tapi tidak berbahas tentang jumlah sedikit dan banyaknya sholat tarawih. Kalau sedikit banyak sholat tarawih nanti banyak sekali. Oke Beb, kadang gini Beb, dia seseorang ketinggalan sholat tarawih. Dia melakukan sholat wajib dulu, habis itu ketinggalan sholat tarawih. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah harus
menambal kekurangan itu. Sholat tarawihnya kebiasaannya sholat tarawih ada 8 rakaat plus 3 rakaat untuk witir. Atau 2-3 gitu. Ya, dia ketinggalan dia jumpa pada rakaat keempat semisal. Apakah si orang tadi harus menambah rokaatnya di rumah ataukah udah nggak usah, cukup itu saja gitu, gimana Beb? Ya, jadi prinsipnya nanti kembali ke khilaf ya, perbedaan pendapat apakah wajib rokaat sekian atau enggak. Tapi kalau kita kembali ke ke pendapatnya Imam Ibnu Hajar yang menyebutkan bahwa ya berapapun orang yang melakukan sholat dengan niat tarawih, dia tetap akan mendapatkan pahalanya sesuai dengan yang dia lakukan. Walaupun kemudian disebut kurang sempurna kalau tidak sampai sekian rakaat misalnya. Tapi prinsipnya tetap dapat pahala seperti itu. Jadi kemudian kalau ada yang ketinggalan tadi, terus dia misalnya mau merasa cukup, ya misalnya di masjidnya 20, terus kok dia sampai sana dapetinnya setelah masuk ke rakaat yang ke 6 atau yang ke 8 misalnya. Terus dia merasa cukup, tidak perlu nambal yang 6 rakaat yang ketinggalan atau 7 rakaat yang ketinggalan, tidak ada masalah. Tidak masalah. Karena dia di versi pendapat Ibnu Hajar, dia tetap dapat pahala tarawih walaupun kurang sempurna. Sama kayak orang sholat duha, sempurnanya kan 8. Kalau dia cuma 2, dia tetap dapat pahala sholat duha. Tapi kemudian ya sekali lagi balik lagi kok ini bulan Ramadan nih, kita tarawih ini kan selain Ramadan tidak ada ini, ya maka seyogianya ya kalau memang dia ketinggalan, ya misalnya ketinggalan 4 rakaat atau 6 rakaat, setelah selesai sholat tarawih, witirnya dia di masjid, kemudian selesai dia pulang, dia nambal yang kurang tadi, dia nambal yang kurang ini dengan sholat sendiri dan lain sebagainya. Kalau ditanya, lo kan sudah sholat witir kan tidak boleh sholat lagi. Sunnah memang setelah sholat witir tidak sholat lagi, tapi kalau memang ada yang mau disolat lagi tidak ada masalah juga. Ada masalah. Boleh aja. Wallahu a'lam bishawab. Itu dan betul, dan itu tidak menjadi suatu kewajiban ya untuk mengulangi karena itu sifatnya adalah sunnah. Oke Beb, kayaknya ini kita nggak ada break ini Beb. Karena waktu sudah mepet ini. Kita lanjut aja, kita dialog saja sambil menunggu dari penanya pendengar Radio Dais ini. Kadang di dalam sholat tarawih itu Beb, kadang di dalam sholat tarawih itu imamnya itu salah dalam bacaan, mungkin itu salah, dan itu kesalahan itu mohon maaf ada kekurangan ayat, semisal kekurangan ayat ya, semisal qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas, habis itu langsung dan langsung ruku. Kadang imamnya, loh kok gitu? Itu yang menjadi mungkin makmumnya bingung. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu sah dalam sholat sunnahnya ataukah harus diulang? Ya, jadi prinsipnya dalam sholat itu kan yang wajib bacaan saat berdiri, yang wajib kan cuma Fatihah. Jadi misalnya salat takbir tidak baca doa iftitah misalnya, langsung Fatihah sampai waladhdallin amin, terus dia ruku, itu sudah sah. Ya sudah sah. Kemudian timbul masalah adalah gini, disunahkan setelah Fatihah baca ayat atau surah, ayat atau satu surat pendek, atau satu surat lah misalnya gitu. Terus yang masalah gini, kalau misalnya dia baca satu ayat, apakah cukup dengan satu ayat aja, atau satu ayat yang konteks maknanya itu harus bisa dipahami secara utuh. Ya, para ulama menyebutkan kalau memang satu ayat ini adalah ayat yang masih tidak bisa kita pahami maknanya, maka tidak boleh dibaca setelah Fatihah. Tapi kan sekali lagi ini konsepnya adalah sunnah ya. Sunnah. Jadi misalnya itu dibaca terus dia rukuk tidak ada masalah juga, tapi hanya soal sunnahnya seperti apa. Jadi sebagian ulama nyebut ya sunnahnya adalah satu ayat atau 2 ayat yang kalau kita baca semuanya 2 ayat ini kita bisa paham maknanya. Sehingga kemudian dilarang untuk orang setelah waladhdallin amin terus baca Yasin terus rukuk. Kenapa? Karena Yasin ini ya makna satu ayat yang kita masih belum tahu makna komplitnya apa ini. Atau misalnya kalau pas baca di surat apa itu namanya yang Fatihah suaranya. Ayat alladzi yukadzibu biddin. Kan ada itu fawailul musallin.
kan satu ayat. Iya. Terus kita ruku, lah kan ayatnya masih belum bisa dipahami. Ya, karena ada lanjutannya yang itu apa kok pelengkapan makna. Sehingga dilarang oleh para ulama kalau setelah Fatihah membaca satu ayat saja yang tidak bisa dipahami secara komplit maknanya. Jadi harus lebih dari satu ayat. Tapi kalau memang misalnya bisa dipahami nggak ada masalah. Misalnya kayak misalnya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kalau baca satu ayat toh ini kita sudah paham nih. Terus ruku nggak ada masalah. Jadi cuman hanya soal apakah itu diperbolehkan atau disunahkan atau enggak gitu aja. Okay. Tapi prinsipnya rukunnya cuman baca Fatihah. Ya Allah alam. Oke, Beb. Satu pertanyaan lagi, Beb. Kesempatan buat saya ini, Beb. Ketika jamaah sholat tarawih itu mempunyai keyakinan saya hanya sholat sunnah tarawih 20 rakaat, nanti yang witirnya saya selesaikan setelah saya tidur. Ya. Bolehkah seperti itu? Ya itu nanti khilaf ya. Khilafnya gini, khilafnya adalah sesuai kondisi. Kalau memang kondisinya orang tadi memungkinkan bagi dia untuk atau terbiasa untuk bangun malam, maka afdolnya bahkan sholat tarawih pun afdolnya setelah bangun tidur itu. Kenapa? Karena dengan dia terbiasa bangun malam tadi, maka sholat tarawihnya juga nanti bernilai tahajud, bernilai qiyamul lail, double. Tapi kemudian kalau kondisi orang tadi kayak misalnya kayak umumnya kita lah, ya jarang lah tengah malam melek itu kan jarang. Kecuali kepeksa itu. Maka para ulama menyebutkan afdolnya dilakukan semuanya di awal malam. Bahkan sak witirnya pun diafdolkan dilakukan di awal malam. Jadi khilafnya situ, khilafnya sesuai kondisi. Kalau orang ini terbiasa untuk bangun tengah malam, maka afdolnya sholat tarawihnya pun dilakukan setelah dia bangun tidur, supaya pahalanya double. Tapi kalau tidak terbiasa kayak umumnya kita, maka afdolnya dilakukan di awal malam supaya kita malam itu tidak kehilangan semuanya. Karena kalau mengharapkan kok bengi tak alarm malah bablas kabeh ya malam itu kita tidak dapat pahala tarawih atau witir. Ya jangan sampai seperti itu. Iya. Itu afdolnya. Iya. Sebenarnya mau terakhir ini, Bib. Tapi tambah lagi, Bib. Satu aja, Bib. Ya. Orang yang sering atau senang melaksanakan sholat sunnah, bahkan dia tidak pernah meninggalkan satu kali pun sholat sunnah, baik itu rawatib ataupun sholat sunnah yang muakkad, yang mungkin ya sholat sunnah yang itu memang dianjurkan dan hukumnya adalah sunnah muakkad, seperti tahajud, seperti witir. Nah, ketika di bulan suci Ramadan dia sudah melaksanakan sholat sunnah tarawih, sudah melaksanakan sholat witir, karena kebiasaan dia malam itu bangun melaksanakan sholat tahajud, dan kemungkinan besar dia melaksanakan sholat witir. Itu bolehkah? Ya, berarti dua sholat witir maksudnya. Dua sholat witir, dan apakah yang namanya sudahlah diganti aja sholat tahajud itu sudah masuk dalam sholat tarawih? Itu gimana, Beb? Jadi kalau sholat witir itu nanti para ulama menyebutkan ya, kalau memang di awal malam dia sudah sholat witir dengan jumlah 3 rakaat, terus dia tiba-tiba terbangun tengah malam dia mau nambah sholat lagi dengan niat witir, maka ya tinggal ditambahkan aja 2 rakaat lagi misalnya, supaya total malam itu dia 5 rakaat witir. Atau misalnya di tengah malam itu dia nambah 4 rakaat lagi dengan niat witir, supaya total malamnya dia sudah witir 7 rakaat. Yang tidak boleh adalah kita awal malam sudah witir 3 rakaat misalnya, terus bangun tengah malam saya mau sholat witir lagi, kok cuma 1 rakaat, tidak boleh. Kenapa? Karena kalau digabung dari awal berarti jadi 4. Iya. Nggak ganjil lagi nih, nggak witir lagi berarti. Berarti setelah, jadi yang dimaksud dengan sebuah hadis la witroni fil, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Itu adalah ketika di awal malam sudah sholat dengan jumlah ganjil, terus di tengah malam lagi ganjil dia sholat lagi dengan ganjil lagi. Karena kalau ganjil dengan ganjil jumlahkan ya berarti genep. Jadi bolehnya adalah kalau di awal malam dia sudah ganjil ya berarti pas tengah malam dia genep. Atau sebaliknya, di awal malam dia genep, berarti nanti pas bangun malam dia baru boleh ganjil. Dan mau bagaimanapun boleh, niatnya tetap witir semuanya, tidak ada masalah. Itu yang maksud dengan dengan boleh sholat witir 2 kali, tapi ya tadi hitungannya tetap harus ganjil semuanya. Ya Allah alam. Terus yang tahajud tadi? Yang tahajud bisa aja dia misalnya tahajud dengan dengan witirnya, karena gini,
tahajud nanti ada khilaf apakah tahajud itu ibadah atau sholat maksudah atau ghair maksudah. Jadi kalau maksudah yang memang disengaja dengan nama tahajud misalnya, berarti saat niat dia harus ta'yin. Harus disebut sholat tahajud misalnya. Tapi kalau ghairu maksudah, tahajud itu bukan tujuan utamanya. Tujuannya pokoknya Anda bangun tidur ada sholatnya. Mau niatnya sholat hajat, mau niatnya sholat witir, itu sudah dinamakan dengan tahajud. Ya, jadi khilafnya di situ nanti. Jadi kalau kita pakai pendapat pertama, ya berarti pas bangun tidur kita harus niat sholat tahajud, ya misalnya, atau plus witir misalnya, tidak ada masalah. Tapi kalau kita pakai pendapat kedua, ya kita sholat witir itu sudah otomatis dihukumi sebagai tahajud juga. Allah alam shawab. Oke. Terima kasih Habib. Sudah meluangkan waktu untuk berada di Radio Dais ini di kajian sore kali ini. Mudah-mudahan di kajian sore kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bisa beristiqomah tentunya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Moga Habib minta doanya, Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri unta wa dhakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhil atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal 'uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Baik para pendengar dan pemirsa, alhamdulillah di kajian sore kali ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda kaum muslimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.